Oke, halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua masih pada sehat dan cuan terus ya. Balik lagi sama gue Excel, sorry nih, gue udah lama nggak bikin video. Tapi kali ini gue bakal bikin video lagi. Gue bakal ngebahas sesuatu yang seru karena di sini gue bakal eksperimen dan gue mau sharing ke kalian semua tentang eksperimen ini. Nah, tentang apa eksperimennya? Gue bakal eksperimen tentang cara nabung. Jadi, mana sih yang kira-kira paling powerful? Apakah nabung doang? Apakah compounding interest? Apakah compounding interest ditambah satu hal lagi yang lebih powerful lagi? Nah, nanti semuanya bakal kita bahas di video ini. Tonton aja sampai akhir dan gue bakal tunjukin semuanya. Gue bakal sambil eksperimen sama kalian dan bakal kasih lihat kira-kira mana yang paling powerful, mana yang paling cocok lah buat kita-kita. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung lihat aja share screen-nya. Di sini gue udah punya Microsoft Excel. Masih kosong ini, cuman template-template doang. Gue cuman warnain, kasih kasih kolom doang. Jadi ada kebagi menjadi tiga bagian. Yang pertama nabung, yang kedua compounding, dan yang ketiga adalah compounding plus top up. Buat yang belum ngerti maksudnya gimana, nanti gue bakal jelasin. Nah, jadi kita ambil contoh dulu deh. Misalkan yang nabung dulu. Dari sini ada tahun 0 sampai tahun ke 15. Nah, misalkan teman-teman punya duit 10 juta, kita ambil contoh. Terus di tahun berikutnya mau nabung ya sejuta-sejuta aja. Nambah sejuta. Berarti tahun sebelumnya tambah sejuta tiap tahunnya. Kita bikin sampai akhir. Nah, jadi tiap tahun nambah sejuta, sejuta, sejuta. Ini contoh aja, contoh. Nah, jadi gainnya tinggal kita pakai rumus yang ini kurang tahun sebelumnya. Gainnya sejuta, karena memang nabungnya ya sejuta. Anggapannya ini bukan gain sebenarnya ya, anggapannya dalam artian ya karena nabung, karena kita top up sendiri, karena kita tambah tabungannya sendiri, jadi dapat equity-nya atau modalnya ini nambah nih. Tapi ya sebenarnya nggak bisa dibilang gain, tapi nggak masalah. Nah, yang kedua, compounding. Kita ambil contoh simpel aja lah, nggak usah gede-gede lah untungnya. Dalam artian, misalkan teman-teman bisa satu tahun itu untung 15% aja. Nggak gede-gede, nggak 20%, 30%, 15% aja. Dalam artian kayak gitu. Modalnya sama, 10 juta. Terus, jadi kalau kayak gini berarti rumusnya sama dengan ini tambah buka kurung ini kali 15%. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat gainnya, kalau kita lihat gainnya itu ini nggak pakai top up ya. Berarti benar-benar modalnya atau equity-nya cuma 10 juta aja. Berarti untungnya 1,5 juta. Kita lanjutin nih rumusnya sampai akhir. Oke, dapat. Kita lihat gainnya berapa tiap tahunnya. Nah, di sini kelihatan nih, mulai kelihatan kalau gainnya itu nambah tiap tahunnya. Jadi compounding memang kayak gitu cara kerjanya. Jadi semakin lama, semakin equity-nya juga makin gede, untungnya pun makin gede. Karena ini untungnya bergulung-gulung. Sampai di tahun ke-15 itu untungnya jadi 10 juta. Yang adalah modal di tahun pertama. Nah, yang berikutnya itu adalah compounding plus top up. Jadi sama kayak gini compounding, tapi bedanya adalah tiap tahun kita tambah lagi. Sama kayak nabung gini. Nah, misalkan gini aja deh sambil lihat ya biar jelas. 10 juta yang ini berarti sama dengan rumusnya sama kayak tadi, berarti kan untung 15% juga. Berarti ini tahun sebelumnya tambah buka kurung returnnya 15%. Nah, tapi nggak sampai sini rumusnya. Tambah 1 juta lagi. Kita ambil contoh tiap tahunnya nambah 1 juta. Kayak yang nabung. Oke. Nah, dapat kayak gini. Kita lanjutin sampai akhir rumusnya. Terus kita cari gainnya. Sama dengan ini kurang ini. Oke. Nah, oke. Ini makin gila lagi. Makin gila. Jadi, teman-teman bisa lihat angkanya ya. Di sini, gainnya ya 1 juta aja. Dalam artian 1 jutanya itu dari top up, bukan dari keuntungan investasi dan lain-lain. Kalau yang kedua, compounding itu untungnya dari compoundingnya, dari interestnya full, dari bunga investasinya atau profit investasinya di tahun terakhir 10 juta. Kalau yang si compounding plus top up, untungnya itu 17 juta. Nah, ini kita giniin deh biar lebih jelas. Nah, jadi di sini udah kelihatan ya, makin kalau kita top up makin gila lagi. Kita lihat juga equity-nya nih. Di tahun terakhir di sini jadi cuma 25 juta. Di sini jadi 81 juta, lumayan gila.
Anggapannya awalnya itu cuma 10 juta, tapi bisa jadi 80 juta. 81 juta. Dan yang terakhir, yang compounding plus top up, itu equity-nya jadi 128 juta, bahkan hampir 129 juta. Jadi lebih gila lagi, lebih banyak lagi nih. Nah, jadi kesimpulannya gimana kira-kira? Ya kalau kita lihat kayak begini, berarti compounding plus top up itu yang bisa ngasilin keuntungan paling gede dan paling bisa keuntungannya gede, terus juga bikin modal kita atau equity kita itu berkali-kali lipat jadi lebih gede. Kalau teman-teman lihat ya, ini berarti kan jadi cuma 2 kali lipat ya, 2,5 kali lipat. Yang ini jadi 8 kali lipat, yang ini jadi 12 hampir 13 kali lipat. Jadi disitulah yang mau gue tunjukin. Tapi ini kan cuma sebatas angka. Kita nggak akan tahu mana yang paling gede kalau kita nggak hitung returnnya atau persenan untungnya. Nah, jadi kita lihat di sini. Gue bikin satu kotak kecil lagi nih. Nabung. Equity-nya kan berarti harusnya 10 juta ya. Tapi kan ini gue anggap tiap tahunnya nambah nih. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini kan kita top up ya, nabung. Berarti gue bisa bilang kalau equity-nya bukan 10 juta, tapi 25 juta. Equity-nya adalah 25 juta, karena total duit yang kita keluarin adalah 25 juta. Totalnya juga 25 juta. Gain-nya berapa? Gain-nya ya ini, kurang total kurang equity awal, ya 0. Cuannya berapa? Cuannya adalah gain bagi modal. Nanti kita bikin persen. Ini kita bikin persen semua nanti nih. 0%. Untungnya 0%. Ini gue bikin gini deh, biar enak ya. Oke. Jadi, ini yang pertama. Yang pertama, kayak gini hasilnya. Yang kedua, compounding. Berarti modalnya cuma 10 juta ya. Karena kita nggak top apa-apa nih. 10 juta totalnya. Di akhir adalah 81. Kita bikin gini aja. Sama dengan ini. Oke. Kita bikin gainnya. Kita ikutin rumus gainnya. Dan kita ikutin rumus cuannya. Oke. Ini biar enak kita giniin semua. Tapi yang ini enggak. Oke. Yang ini untung 714%. 7 kali lipat. Dapat keuntungannya. Jadi lumayan gila. Tapi ya dalam 15 tahun sebenarnya biasa aja lah 15%. Yang terakhir. Berarti ini modalnya juga bukan 10 juta nih. Karena kita top up. Jadi modalnya sama kayak nabung harusnya. 25 juta. Dapat berapa? Totalnya adalah 128 juta. Oke, ini nggak muat. Oke, nah di sini keluar hasilnya adalah ini ini kita bikin. Oke. Ini gainnya harusnya 0 nih. Kenapa nggak muncul ya? Kita bikin gini aja. Oke, nggak bisa. Ya udah anggap aja itu 0. Nah jadi di sini kita bisa lihat ternyata si compounding ini yang untungnya paling gede nih, 714%. Bukan si compounding top up loh, tapi yang si ini. Jadi ternyata bukan sesuai perkiraan kita sebelumnya. Yang ini malah cuma 4 kali lipat atau 400%. Nah, sebenarnya logikanya masuk akal. Kenapa? Karena ini kan kita anggapannya returnnya rutin ya. Returnnya itu 15% per tahun. Itu konsisten. Nah, kalau misalkan kita bisa dapetin yang konsisten kayak gitu. Sorry, ini ada suara-suara cuci piring nih. Hasilnya udah pasti bakal lebih bagus kalau kita masukin ekuitas kita langsung semua. Dalam artian, kalau ini compoundingnya 25 juta, ini bakal lebih gila lagi hasilnya. Kita ambil contoh, kita contoh deh ya. Ini jadi 25 juta gitu ya. Hasilnya jadi 200 juta guys. Jadi sebenarnya lebih gila lagi kalau kita anggapannya punya duit langsung di awal 25 juta. Langsung kita masukin terus compounding. Walaupun kita nggak top up lagi, hasilnya lebih gila daripada yang compounding plus top up. Kalau secara return. Tapi masalahnya gini, gak semua orang bisa langsung punya duit besar di awal. Kadang ada yang contohnya kayak dapat gaji, dapat uang jajan, atau dapat keuntungan bisnis. Itu kan dapatnya per bulan atau per tahun. Nambahnya pelan-pelan. Jadi nggak bisa segampang itu langsung punya duit gede langsung kita masukin. Kalau punya ya silahkan, lebih enak, lebih bagus. Tapi nyatanya nggak semua bisa kayak gitu. Gue pun nggak bisa kayak gitu karena modal awal gue juga dari nol. Jadi ini yang menurut gue paling doable, paling bisa dilakukan adalah yang ini, compounding plus top up. Dan memang returnnya ya oke, sebenarnya oke. Karena ya pelan-pelan kita nambah sejuta, tiap tahun nambah sejuta, tambah sejuta. Jadi itulah yang bikin lumayan powerful juga. Bahkan di sini di sini bahkan ini salah hitungannya, harusnya 25 juta.
sama 700%. Jadi itu yang mau gue kasih lihat, kayak mungkin memang nggak semua orang bisa punya modal gede di awal, ya nggak masalah, kita top up aja pelan-pelan. Gue pun sampai sekarang, gue kasih tahu ya, gue tiap dapat income, tiap dapat pendapatan, gue langsung bagi berapa puluh persen, misalkan biasanya 60%, gue langsung top up ke RDN gue. Entah langsung dibeli saham, entah enggak, gue diemin di situ. Jadi sisanya itu baru gue buat biaya hidup, buat bayar apa, buat jajan, buat nongkrong, buat makan. Sisanya pokoknya gue udah top up dulu. Jadi ekuitas gue atau modal gue di saham itu makin lama makin banyak, ditambah keuntungannya yang gue puter, gue pun top up lagi, karena itu yang bisa gue lakuin, karena balik lagi modal gue dari nol. Gue bukan yang tiba-tiba terlahir kaya punya duit banyak langsung masukin saham udah enak banget itu compoundingnya. Nah jadi itu yang mau gue kasih lihat. Kalau lu nggak punya duit di awal tapi lu top up terus nggak masalah, itu juga bisa ngasih untung. Dalam artian misalkan lu awal-awal nggak punya ini deh, lu nggak punya duit 10 juta, sejuta aja deh yang nabung, ya udah dapetnya segitu. Kalau yang compounding itu ya kecil banget sih. Kita yang ini, nah misalkan yang ini jadi modal awalnya 1 juta, tiap bulan nambah 1 juta juga, tetap ini lumayan gede, 123% naiknya. Jadi not bad gitu loh. Jadi nambah sejuta. Kalau memang kalian bisa kayak gitu, bisanya kayak gitu, ya nggak masalah, lakuin aja. Jadi ini yang mau gue tunjukin kayak gitu. Semoga jadi ngerti ya poinnya yang mau gue tunjukin nih. Gue juga mau kasih tahu kalau di Januari bakal ada webinar. Ini posternya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman mau ikut, mau belajar saham, ini full gratis, gak ada syarat apapun, gak ada biaya apapun. Tinggal ikut aja, tinggal daftar, ikut, catat-catat, belajar sambil praktekin. Nah, jadi langsung aja daftar, nanti gue juga bakal tulis link pendaftarannya di bawah. Oke, jadi gitu aja eksperimen simpelnya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pusing-pusing juga. Nanti kalau misalkan teman-teman mau Microsoft Excel-nya, gue juga bakal taruh di description linknya, link Google Drive-nya, jadi teman-teman bisa download. Semoga jadi paham, semoga jadi mengerti, dan semoga teman-teman bisa membangun habit buat nabung, investasi, diputer terus duitnya, biar bisa cepet-cepet financial freedom, bisa dapetin apa yang kalian mau, bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan lain-lain, dan bisa mencapai impian kalian. Jadi semoga membantu, semoga bisa kasih insight baru ke teman-teman. Dan misalkan ada teman-teman ada yang punya pertanyaan, bisa langsung tulis di komen, atau punya request mau gue bahas apa, tulis juga di komen, nanti gue bakal coba bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.